Shalom saudara kekasih, GSY Christ Center, kita jumpa kembali Minggu 26 Juli ini. Dan percayalah saat kita ibadah online, Tuhan hadir, Tuhan siap melawat kita. Dan Tuhan akan menyatakan perkara yang ajaib, mujizat-mujizatnya. Ketika apapun yang kau alami, saudara jangan pernah takut. Ada jawaban di dalam Tuhan, ada jalan keluar. Karena apa? Di hadirat Tuhan ada kuasa, ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Mari hampiri Dia dengan hati yang rindu, yang haus. Dan minggu ini saya akan bicara mengenai it's supernatural. Saudara, bahwa Tuhan akan lakukan hal-hal yang dahsyat. Jadi tidak ada jalan buntu, tidak ada orang-orang yang tidak akan melihat jawaban-jawaban. Karena surga siap mengadakan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, dengarkan firman ini. Pada waktu engkau mendengarkannya dan melakukannya apa yang diperintahkan, saudara, engkau kerjakan, maka saya percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Mujizatnya masih berlangsung. Dan percayalah, it's supernatural. Tuhan akan nyatakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan supernatural. Saudara, dunia tidak bisa menjawab kita. Dunia tidak akan pernah bisa memberikan solusi bagi setiap kita. Tetapi firman Tuhan, kuasa Tuhan, di dalam Tuhan ada hal-hal yang ajaib, ada hal-hal mujizat-mujizatnya. Itulah yang saya sebut dengan it's supernatural. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara, cerita ini sama-sama seringkali kita udah dengar dalam banyak khotbah, dalam banyak, saudaraku, firman Tuhan disampaikan. Isinya adalah mengenai pernikahan yang ada di Kana. Saudara, berlangsung pernikahan dan di tengah-tengah pesta yang meriah, di tengah-tengah suasana yang sedang sukacita, saudara, semuanya tidak ada yang tidak bersukacita. Tiba-tiba terjadi satu peristiwa. Ada informasi, saudara, yang masuk ke telinga dari pemilik pesta, baik keluarga pengantin, baik saudara pemimpin pesta, yang mengatakan bahwa ini kalau tidak bisa diatasi maka mereka akan malu besar. Saudara, apa yang terjadi? Mereka semua terdiam, tidak ada jalan keluar. Karena beritanya yang mengagetkan adalah kehabisan air anggur. Bayangkan, tamu-tamu masih berlangsung, masih akan datang. Masih ada yang belum kebagian untuk air anggur. Ada yang sudah sebagian minum, ada yang sebagian belum, saudara. Bahkan megang gelas pun belum, saudara. Tetapi apa yang mereka lakukan? Karena tidak ada lagi air anggur. Saudara, itu kebutuhan pada waktu itu, saudara. Dalam keadaan kondisi seperti itu, panik, bingung, stres. Mungkin sama kondisinya dengan kita semua. Kita nggak kehabisan air anggur, tapi mungkin kita kehabisan cara, kehabisan jalan. Bagaimana kita mau melakukan terobosan-terobosan. Kita sudah lakukan banyak hal, tetapi kita tidak pernah melihat kemenangan. Banyak hal-hal yang membuat seringkali saudara dan saya mengalami keletihan. Saudara sudah bergereja, saudara sudah beribadah, saudara sudah dengar firman Tuhan. Lalu saudara bilang, kok saya belum melihat kemenangan. Saya belum melihat kuasa Tuhan. Saya belum melihat keajaiban Tuhan. Saya belum melihat doa saya dijawab Tuhan. Saya belum melihat pertolongan Tuhan yang heran. Saya mau beritahu pada hari ini, saudara. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, sama seperti Tuhan ada di tengah-tengah pernikahan ini, di Kana ini, maka di sana terjadi mujizat. Maka saya yakin di sini juga di dalam kehidupan kita semua akan terjadi yang namanya it's supernatural. Tuhan akan lakukan yang namanya supernatural. Kalau kita bicara tentang supranatural, artinya itu tidak bisa dilakukan oleh dunia, tidak bisa dilakukan oleh hal-hal yang sifatnya natural, tetapi hal-hal yang berasal daripada surga. Maka kita melihat di dalam pernikahan di Kana ini, saudara, kehabisan air anggur, saudara, nggak mungkin lagi secara manusia mereka nggak akan mungkin bisa membelinya, karena kalaupun mereka bisa membeli dengan uang yang ada, saudara, itu makan waktu dan mungkin pestanya akan menjadi sesuatu yang tidak lagi mencerminkan suasana sukacita ceria. Tetapi justru pada waktu-waktu seperti itulah Tuhan ada dan Tuhan membuat yang namanya supranatural, mujizat-mujizatnya, hal-hal yang dahsyat. Saudara, dengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang kelima berkata, ingatlah akan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan mujizat-mujizatnya yang diucapkan oleh mulutnya. Saudara, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizatnya hanya dengan perkataannya, hanya dengan mulutnya.
semua terjadi sudah hanya dengan firman-Nya, hanya dengan segala kuasa yang keluar dari mulut Tuhan, maka mujizatnya itu terjadi. Saya percaya hari ini saudara dengarkan firman Tuhan ini. Pada waktu engkau mengalami persoalan, saudara, kalau engkau mau melihat yang namanya supranatural, saudara lihat mereka ngalami, saudara, di tengah-tengah pesta yang harusnya malu, dipermalukan, tetapi berubah menjadi kembali sukacita, bahkan bertambah sukacita, karena mereka dibangkitkan imannya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, apa yang terjadi? Karena ada peranan daripada seorang yang namanya Ibu Yesus. Apa yang dilakukan sehingga mereka mengalami supranatural, saudara? Mari kita lihat. Yang pertama, kalau kita juga akan mau mengalami hal-hal yang sama, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 2, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi saudara, yang dilakukan oleh Ibu Yesus adalah dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang mereka kehabisan air anggur. Saudara, ini bicara tentang apa? Inilah yang saya katakan poin pertama, saudara. Ini yang menjadi kuncinya. Kalau kita mau mengalami supranatural, sama lakukan seperti Ibu Yesus. Artinya datang kepada Yesus. Saudara, di dalam hal ini yang saya mau bahas adalah dia bergerak ke arah surga. Saudara, Ibu Yesus datang di mana ada Yesus, saudara. Saya mau beritahu, Ibu Yesus punya pilihan. Pilihannya apa? Saudara, ada 3 jalan pada waktu itu. Dia bisa datang kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta yang mengelola pesta itu pada waktu itu. Dia bertanggung jawab, mungkin IO-nya, saudara. Ya, dia bisa punya tanggung jawab semuanya. Tetapi Ibu Yesus tidak datang ke situ. Saudara, dia juga bisa datang, kedua pilihannya adalah kepada pemilik pesta. Pemilik pesta keluarga pengantin. Mereka orang kaya. Mereka banyak duit, maka bisa bikin pesta yang besar di gedung yang megah. Tamu-tamu undangannya begitu banyak sekali, saudara. Semuanya serba ada, serba mewah. Uang bagi mereka mungkin tidak kekurangan. Tetapi saya memberitahu, uang tidak menjamin. Uang tidak bisa menjawab, tidak bisa membuat anggur seketika air berubah menjadi anggur. Saudara, karena yang mereka butuhkan adalah air anggur. Walaupun mereka mungkin mesti beli dengan uang mereka, mungkin itu makan waktu dan pesta akan turun suasananya. Tetapi Ibu Yesus tidak lakukan ke situ. Yang menarik adalah, perhatikan ayat yang ketiga, Ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata kepadanya mereka kehabisan air anggur. Saudara lihat nggak? Ini namanya bergerak ke arah surga. Ini yang saya mau katakan poin pertama. Kalau kita mau melihat yang namanya supranatural dalam kehidupan kita, saudara datang dan bergeraklah ke arah surga. Jangan ke arah kekuatan dunia. Dunia tidak bisa menjawab kita. Itu melambangkan keluarga pengantin tadi punya uang, punya segala-galanya. Tetapi uang tidak bisa menjamin untuk membuat air anggur menjadi ada kembali. Dia juga tidak datang kepada pemimpin pesta. Itu menggambarkan kekuatan manusia. Tidak juga, saudara. Tetapi datanglah kepada Kristus, kepada Yesus. Pada waktu engkau datang kepada Tuhan Yesus, engkau lakukan seperti itu. Itu namanya kita sedang bergerak ke arah surga. Waktu kita bergerak ke arah surga, maka surga akan nyatakan yang namanya supranatural. Karena saya beritahu, perbuatan supranatural, mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib tidak bisa dikerjakan oleh dunia, tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Tidak ada seorang pun, saudara, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau engkau mau mengalami mujizatnya, engkau mau mengalami kuasanya, engkau mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, saudara, biarlah engkau bergerak ke arah surga. Pada waktu engkau bergerak ke arah surga, engkau mau lihat mujizatnya yang luar biasa. Di dalam Ratapan 3 ayat 25-26 dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan yang mencari Dia. Saudara, engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Surga akan melakukan sesuatu. Surga akan melakukan yang namanya supranaturalnya. Maka tidak heran pada waktu mereka kehabisan air anggur, mereka datang kepada Tuhan. Itulah mereka bergerak ke surga, arah surga. Maka terjadilah, saudaraku, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Dan saya mau beritahu, apapun hari ini keadaannya, apapun pergumulanmu, saudara, jangan pernah bergerak ke arah dunia, jangan pernah lari kepada kekuatan manusia, bergeraklah ke arah surga. Artinya, saudara, hampiri Tuhan, artinya engkau menyembah, mencari Tuhan, artinya engkau berdoa kepada Tuhan. Pada waktu engkau berdoa, engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Di dalam satu ayat, saudara, di dalam Mazmur pasal 65, ayat yang ketiga, saudara, bahwa dikatakan Tuhan yang mendengar doa. Jadi pada waktu engkau bergerak ke arah surga, engkau sedang mencari Tuhan, berdoa, maka Tuhan mendengar doamu. Kalau Tuhan mendengar doamu, maka kalau di sana terjadi kehabisan air anggur, Tuhan buat jadi ada air anggur yang baru, maka saya yakin kalau Tuhan mendengar pergumulanmu, Tuhan mendengar keluh kesahmu, maka
Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kita belajar saudara untuk bergerak ke arah surga. Selama ini kita nggak bergerak ke arah surga. Kita nggak mencari Tuhan. Kita diam, kita pasif. Kita nunggu. Saudara, kita seolah berpikir seolah Tuhan yang akan melakukan semua. Benar saudara. Tapi intinya Tuhan mau. Saudara, ada harga yang harus kita bayar. Saudara, cari Tuhan. Bukankah firman-Nya berkata, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah kata saudara, mintalah maka kamu akan diberikan. Kalau demikian saudaraku, belajar ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu apa? Bergerak ke arah surga, sama seperti Ibu Yesus yang datang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu dia datang, saudara, dia ceritakan semua pergumulannya, maka terjadilah yang namanya it's supranatural. Artinya saudara, pada waktu mereka mencari Tuhan, bergerak ke arah surga, mereka dapatkan itu. Di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang ke-5, saudara, firman Tuhan berkata, orang yang mendekat dan diam di pelataran Tuhan, di dalam rumahnya itu akan dikenyangkan dengan yang kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Orang yang diam berada di tempat bait kudusnya itu akan dikenyangkan. Artinya dikenyangkan saudara, perbuatan-perbuatan surga, tidak satu, tidak dua, tapi banyak sekali. Yang nama it's supranatural, supranatural demi supranatural, mujizat demi mujizat. Tuhan sanggup lakukan itu. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong engkau. Dia tidak pernah kehabisan jalan untuk menolong saudara dan saya. Sebabnya saudara, yang pertama, jangan pernah berdiam diri, bergeraklah ke arah surga. Waktu engkau bergerak ke arah surga, akan ada pintu-pintu dibukakan, ada jawaban yang hebat, ada kemenangan yang kau akan bawa pulang daripada Tuhan. Ada saudara kegembiraan di tengah-tengah kesedihanmu. Kenapa? Karena engkau bergerak ke arah surga. Surga tidak menutup pintunya. Surga akan membukakan banyak hal. Surga akan membuat engkau berkata, sungguh Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Yang berarti kita harus lakukan saudara, apa yang seperti Ibu Yesus lakukan. Saudara harus kerjakan seperti itu. Banyak kali orang tidak lagi mencari Tuhan. Banyak kali orang tidak lagi mau datang ke gereja, tidak mau datang ke ibadah, karena mereka berpikir, sudahlah capek. Jangan saudara. Itu namanya engkau tidak bergerak ke arah surga. Sekarang bertobat, perbaiki diri. Kalau mungkin selama ini kita pasif, selama ini kita menjadi Kristen yang pasif, yang tidak mau mencari Tuhan, yang selama ini kita berpikir, udahlah percuma. Saudara, enggak ada yang percuma di hadapan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, saudara. Justru sekarang Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu, mari kepadaku. Saudara, Tuhan akan berikan kelegaan, kelepasan, refreshing, kesegaran buat setiap kita. Cari Tuhan, saudara, bergerak ke arah surga. Artinya kita mencari Tuhan, kita berdoa, menyembah kepada Dia. Maka sesuatu Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kita. Saudara, kita melihat ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah dipermalukan. Saudara, lihatkah ketika ada seorang janda, saudara, yang punya utang, saudara. Lalu suaminya Nabi sudah meninggal. Saudara, dia tidak tahu caranya bagaimana membayar uangnya. Karena utangnya, karena uangnya sudah tidak ada. Penagih hutang datang dan akan menjadikan dua anaknya itu untuk jadi budak. Lalu apa yang dilakukan oleh janda ini? Mereka datang kepada seorang nabi Tuhan dan mereka mengadukan perkaranya. Artinya mereka bergerak ke arah surga. Waktu mereka datang ke nabi Tuhan, diarahkan. Dan lalu nabi Tuhan berkata, saudara, kumpulkan semua jerigen-jerigen, minta kepada tetangga-tetanggamu, jangan sedikit tapi yang banyak. Dan akibatnya mereka melihat apa yang namanya supranatural, saudara. Saya yakin hari ini itu pun masih berlangsung karena mujizat masih terjadi dan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayalah, ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini, pagi ini mendengarkan firman Tuhan, biarlah engkau kembali kepada kebenaran ini. Dan saya yakin saudara, ada jalan kemenangan yang Tuhan siapkan. Jadi minggu ini adalah merupakan minggu yang penuh sukacita. Kalau engkau diam di rumah Tuhan, engkau dengarkan firman Tuhan, engkau sedang ibadah hari ini, engkau dengarkan kebenaran ini, saya percaya firman Tuhan tadi berkata di Mazmur 65 ayat 5 dikatakan bahwa kalau engkau ada di dalam rumah Tuhan, berdiam di tempat kudusnya, engkau akan dikenyangkan dengan segala yang baik daripada Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau belajar untuk bergerak ke arah surga, engkau mendatangi Tuhan, engkau menghampiri Tuhan, maka saya percaya engkau akan dikenyangkan oleh kebajikan, kemurahan-Nya. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sama seperti Ibu Yesus. Waktu dia menghampiri Yesus, dia melihat ada jalan keluar. Saya yakin hari ini ketika engkau bergerak ke arah surga, engkau mulai berdoa, engkau mulai mencari Tuhan, engkau mulai cari di mana Tuhan berada, di situ engkau berada. Maka saya percaya kalau Tuhan itu dahsyat, maka engkau akan mengalami kedahsyatannya. Mazmur 119
8 ayat 14 berkata, bersama dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang supranatural. Saya percaya saudara, maka bergeraklah ke arah surga. Jangan pernah lagi berdiam diri, jangan lagi pasif. Tapi hari ini waktunya engkau bergerak dan melakukan yang sama seperti yang Ibu Yesus lakukan. Yang kedua, mari kita melihat bagaimana caranya saudara yang membuat mereka akhirnya pesta itu tetap berlangsung dengan tanpa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, karena ada supranatural terjadi. Saudara dengarkan itu. Maka kita lihat di dalam ayatnya yang keempat di dalam Yohanes pasal yang kedua. Saya bacakan ayat yang keempat. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Perhatikan saudara, kata Yesus dalam Yohanes pasal 2 ayat yang keempat, waktuku belum sampai. Mau apakah engkau, hai Ibu? Saudara lihat nggak? Artinya Tuhan bilang belum waktunya. Aku belum bisa berbuat apa-apa, saudara. Tetapi Ibu Yesus datang kepada dia. Dan saudara lihat nggak, saudara? Tuhan bilang bahwa waktuku belum sampai. Apa artinya, saudara? Ini yang saya memberitahu. Ibu Yesus datang kepada Yesus walaupun Yesus bilang waktuku belum sampai. Saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Yesus adalah dia melakukan satu hal. Dia datang kepada Tuhan, pokoknya dia udah cerita, dia sudah sampaikan semuanya. Walaupun Tuhan bilang waktuku belum sampai, tetapi ternyata kita lihat ceritanya, Tuhan melakukan juga akhirnya. Apa ini yang dimaksud dengan kebenaran ini? Saudara, ternyata ini bicara tentang bahwa yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Yesus adalah, saudara, dia mendesak surga. Dia mendesak Tuhan. Walaupun Tuhan bilang belum waktunya, tetapi karena dia mendesak Yesus, maka saudara, apa yang terjadi? Saudara, air diubah menjadi anggur. Terjadi supranatural, terjadi mujizat-mujizat, terjadi perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di sana. Saudara, karena apa? Ada seorang wanita, seorang ibu yang bergerak ke arah surga dan mendesak Yesus, mendesak surga. Saya percaya kalau kita juga melakukan yang sama, artinya kita mulai mendesak surga. Apa sih yang dimaksudkan dengan mendesak surga? Saudara, mungkin persoalan-persoalanmu sudah mendesak keadaanmu. Seolah-olah engkau tidak ada jalan keluar, seolah-olah engkau sudah hampir angkat tangan dan berkata, aku tidak sanggup lagi hidup, aku tidak lagi sanggup untuk melakukan perjalanan hidup ini. Rasanya aku mau mengakhiri. Saudara, engkau sudah didesak dari segala perkara. Tetapi dengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau persoalan mendesakmu, maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita mendesak surga. Saudara, seperti Ibu Yesus mendesak Yesus. Saudara, apa artinya mendesak ke surga? Mendesak surga adalah artinya kita datang mencari Tuhan di tempat kudusnya. Kalau engkau mencari Tuhan di tempat kudusnya, yang bertahan di tempat kudus adalah Tuhan Yesus. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan Yesus, pemilik surga itu, maka engkau akan melihat surga akan melakukan satu perbuatan yang dahsyat, yang ajaib. Mari perhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 68, saudara. Perhatikan Mazmur pasal 68 ayat yang ke-36. Firman-Nya berkata bahwa Allah dahsyat dalam tempat kudusnya. Jadi pada waktu engkau mendesak ke surga, engkau mencari Tuhan, menyembah di tempat kudusnya. Masuk, saudara, tidak hanya ada di ruangan kudus, tapi masuk ke dalam tempat maha kudus. Waktu engkau masuk di tempat maha kudus, maka engkau melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Saudara, pada waktu engkau mencari Tuhan seperti itu, saya yakin mujizat terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Saudara, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Saudara, pada waktu Raja Yosafat dikepung dengan berbagai macam musuh yang begitu banyak. Saudara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dia mulai mencari Tuhan. Dia mulai bersungguh-sungguh ajak semua orang-orang Yehuda mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Semuanya, saudara. Karena mereka tidak punya kekuatan, tapi mereka masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan, mendesak surga. Pada waktu mereka mendesak surga, mujizat terjadi. Contoh lain adalah saudara Esther. Esther pada waktu itu sadar bahwa orang-orang Yahudi diancam akan dihukum oleh Naaman yang punya rencana untuk menggantung mereka semua. Saudara, ada pamannya Mordekai berkata kepada Esther, engkau jangan tenang-tenang saja. Engkau harus berbuat sesuatu, bertindak, melakukan sesuatu. Esther bilang, apa yang harus aku lakukan? Doa, puasa. Saudara, akhirnya Esther mulai mengambil cara. Saudara, dia mulai mencari momen untuk bertemu dengan Raja Ahasveros. Waktu itu tidak gampang untuk berjumpa dengan raja. Kalau belum waktunya, seorang permaisuri, istri raja datang. Saudara, kalau belum waktunya, maka yang ada bukanlah perkenanan, tapi kematian. Tetapi hal itu diambil oleh Esther sebagai resiko. Karena dia berpikir dia mesti bertemu dengan suaminya, Raja Ahasveros, saudara. Walaupun belum saatnya berkenan, belum saatnya bertemu, saudara. Itu resikonya akan dipenggal lehernya. Akan mati, saudara. Tetapi dia mulai datang. Apa artinya? Esther mengambil satu sikap yang namanya dia mendesak surga. Dia mulai bertemu, saudara. Walaupun dalam keadaan belum perkenanan, belum waktunya. Dia bertemu dan akhirnya terjadi jalan keluar. Esther mulai berpuasa dan mujizat terjadi. Kebalikannya, Naamanlah yang digantung di tiang
gantungan. Bangsa Yahudi dibebaskan, dilepaskan. Semua mengalami mujizat. Itu yang namanya supranatural. Itu yang namanya mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang coba mendesak surga. Saya percaya hari ini ketika engkau tidak hanya doa sekedar berdoa, tidak hanya datang kepada Tuhan sekedar datang, saudara. Kalau demikian ada orang ke gereja sekedar datang ke gereja. Tidak seperti itu. Tetapi lebih daripada itu, masuk dalam hadiratnya, menyembah, mencari Tuhan. Waktu engkau menyembah, mencari Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Dikatakan Mazmur 65 ayat yang ketiga, ya, Mazmur 65 ayat yang ketiga dikatakan Tuhan yang mendengar doa. Waktu engkau mendesak surga, Tuhan mendengar. Kalau Tuhan sudah mendengar, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, isi tempayan-tempayan itu dan terjadilah mujizat, terjadilah yang namanya supranatural. Saudara, kalau engkau juga mendesak Tuhan, engkau masuk di dalam hadiratnya, menyembah, mencari Tuhan, makanya saudara terus dan terus, tidak hanya sekali. Namanya mendesak itu ada kegiatan yang berlangsung terus menerus, ada yang secara perbuatannya berulang-ulang, tidak cuma sekali, saudara. Sudah terus menerus desak surga dengan doa, dengan penyembahanmu. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Kalau engkau perhatikan lagi bahwa ketika engkau ada di pelatarannya dikenyangkan dengan kebaikan. Di dalam Mazmur pasal 66 ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata, pergilah, lihatlah pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya. Saudara, pergi, lihat, saksikan, saudara. Tuhan dahsyat dalam perbuatannya. Perbuatannya apa, saudara? Perhatikan, dia membuat supranatural. Bahwa katanya dikeringkannya lautan, saudara. Lautan itu dia mengubah laut, saudara, menjadi jalan tanah yang kering. Yang tadinya bangsa Israel tidak bisa melewati karena mereka sedang dikejar oleh orang-orang Mesir, oleh tentara-tentara Firaun. Saudaraku, di depan mereka ada lautan yang membentang, di belakang mereka ada musuh-musuh yang mengejar mereka. Saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka tidak melihat ada jalan keluar, mereka berseru kepada Tuhan lewat Musa. Musa berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Musa mendesak surga, dan akibatnya saudara, Tuhan membuat perbuatan yang ajaib. Tuhan yang mengubah laut bisa menjadi tanah yang kering, sehingga bisa dilalui dengan mudah. Orang-orang Israel bisa berjalan di atasnya, tidak tenggelam karena sudah kering, sudah surut, saudara. Itu namanya supranatural. Saya percaya apapun yang kau alami akan ada pertolongan Tuhan, akan ada mujizat Tuhan ketika engkau datang mencari Tuhan, ketika engkau mendesak Tuhan, engkau terus masuk dalam doa-doamu, terus dan terus, belum dijawab, terus saja menyembah, terus saja puasa, terus saja berharap sama Tuhan, terus saja mengandalkan Tuhan, terus saja memuji, memuliakan Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah undur daripada Tuhan. Kalau engkau terus dan terus dan terus engkau push, ada istilahnya, saudara, push. Pray until something happen, saudara. Terus saja dorong, saudara. Ketika engkau lakukan seperti itu, mujizat Tuhan terjadi. Saudara, yang berikutnya dikatakan bahwa, saudara, orang-orang itu menyeberangi sungai. Sungai itu kan airnya deras, saudara. Tapi ketika mereka lewat di sungai itu, mereka tidak dihanyutkan. Kenapa? Itu namanya mujizat. Itu namanya supranatural. Waktu engkau berjalan di tengah-tengah pergumulanmu, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau tidak akan, saudaraku, jatuh tergeletak. Karena ada Tuhan yang menolong engkau. Ada mujizat-mujizat yang terjadi hari ini. Sebab itu dengarkan firman Tuhan, kembali desak surga. Jangan pernah angkat bendera menyerah. Saudara punya Tuhan yang hebat, lakukan itu. Cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara lihat Bartimeus yang buta di dalam Alkitab. Dia berseru sama Tuhan. Saudara, pada waktu itu murid-muridnya berkata, diam, mengganggu guru saja. Tetapi semakin ditahan, semakin dilarang, semakin, saudaraku, si Bartimeus yang buta ini berteriak. Artinya apa? Ini gerakan yang mendesak surga. Saya mau beritahu, saudara, ketika engkau anak-anak Tuhan di akhir zaman ini yang mendesak surga, yang mendesak karena kebutuhanmu sudah mendesak, karena engkau dalam keadaan-keadaan sudah terdesak, desaklah surga dengan doa dan penyembahanmu. Cari Tuhan di hadiratnya, saudara. Tersungkur menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Saya percaya akan ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah saudara dan saya. Yang ketiga, mari kita melihat, saudara, apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus. Yang ketiga, saudara, mari kita bahas di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Perhatikan Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita sekalian, ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, kita udah bahas. Yang pertama adalah bergerak ke arah surga. Saya sudah jabarkan di bagian pertama. Yang kedua tadi barusan sudah kita bahas bahwa saudara desak surga. Artinya desak surga, saudara masuk dalam pujian penyembahan lebih dalam lagi. Tinggal di dalam bait Allah. Masuki ruang Maha Kudus. Tidak hanya ruang kudus, ruang Maha Kudus. Maka engkau melihat mujizat yang luar biasa. Saudara, lautan diubah jadi tanah kering, sungai-sungai bisa diseberangi, tadi kata Mazmur pasal yang ke-66 yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita melihat, saudara, yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah tindakan surga. Mesti ada tindakan surga. Saudara, kalau engkau mau melihat yang namanya supranatural, it's supranatural terjadi. Saudara, saya beritahu, hanya surga yang bisa melakukan supranatural.
Dunia natural, alamiah tidak bisa melakukan itu. Tetapi yang namanya surga punya hukum di atas segala-galanya. Surga mengatasi hukum natural, makanya surga bergerak dengan cara-cara yang supranatural. Kalau engkau mau mengalami itu, bertindaklah dengan tindakan surga. Artinya tindakan surga itu apa, saudara? Tindakan surga, lihat ayat yang kelima tadi. Ibu Yesus datang kepada murid-muridnya. Dia bilang, apa yang dikatakan kepadamu nanti, kerjakan itu. Bukankah tadi ayat 4 kalau kita sudah baca, Yesus berkata apa? Waktuku belum tiba. Saudara, bisa saja mungkin Yesus bisa melakukan yang lain, memperkatakan yang lain. Tetapi dengan begitu yakinnya, dengan begitu saudaraku mantapnya, saudaraku tidak goyah, tidak ragu sedikit pun, Ibu Yesus datang kepada murid-muridnya. Dia bilang, apa yang dia katakan kepada kalian, lakukan itu. Itu namanya tindakan surga. Saudara, dia tidak ragu sedikit pun, dia tidak bimbang sedikit pun. Kalau engkau mau melihat mujizat Tuhan, hal-hal yang namanya supranatural, yang hanya surga bisa buat kepada saudara dan saya, dengarkan firman ini saudaraku. Engkau juga harus mempunyai tindakan surga. Apa itu tindakan surga? Artinya engkau melangkah dengan kepastian, melangkah dengan iman, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sedikit pun. Saudara, bisa enggak? Saya berpikir waktu saya baca ayat ini, bisa enggak Tuhan katakan yang lain? Bisa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saudara, betul enggak? Tetapi intinya, Ibu Yesus begitu yakin. Mungkin Tuhan bisa katakan yang lain, tetapi Ibu Yesus begitu yakin. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan berkata, aku akan perbuat, aku akan kerjakan, aku akan lakukan mujizat. Yaitu apa? Mengubah air biasa menjadi anggur. Saudara, aku akan berkata kepada murid-muridku. Makanya Ibu Yesus katakan kepadanya di dalam ayat 5 Yohanes pasal 2 ini. Dengarkan saudara, bahwa apa yang dia sampaikan kepada kalian, perbuat itu. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Inilah tindakan surga. Tindakan surga artinya saudara engkau menghampiri Tuhan dengan hati yang percaya. Tetap percaya. Firman Tuhan berkata, if you believe, ketika engkau percaya, maka itu terjadi. Kalau engkau tidak ragu, sudah tetap percaya. Percaya itu tidak bimbang, tidak ragu, tidak menoleh ke kiri ke kanan. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ibu Yesus juga punya cara yang seperti itu. Dia melakukan tindakan iman, dia melakukan tindakan surga. Yaitu apa? Dia bilang, apa yang dikatakan, kerjakan oleh kalian. Saudara, itu yang saya mau katakan, bahwa ketika engkau tidak ragu, engkau tidak bimbang. Banyak di antara kita beberapa belakangan ini ragu, bimbang. Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya, good newsnya adalah hari ini, ketika engkau percaya, engkau mulai mengambil tindakan surga. Yes Tuhan, aku percaya, aku serahkan masalahku, aku serahkan beban-bebanku, aku serahkan penyakitku, aku serahkan keluargaku. Percaya terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi jawaban-jawaban doa, terjadi jalan-jalan yang dibukakan, terjadi pertolongan Tuhan yang ajaib, kedahsyatan surga akan menjadi bagian kita. Minggu ini menjadi minggu yang luar biasa buat saudara dan saya. Itu sebabnya datang sama Tuhan, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 125 ayat pertama. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung yang tak goyang untuk selama-lamanya. Sudah lihat gunung yang kokoh, yang besar, yang kuat, dia tidak tergoncangkan oleh apapun. Itu melambangkan orang yang percaya sama Tuhan. Ketika iman percayamu sama Tuhan seperti itu, engkau adalah namanya bertindak dengan tindakan surga. Waktu engkau bertindak dengan tindakan surga, maka saudara, Tuhan senang akan keadaanmu. Tuhan akan melihat orang-orang seperti itu. Tuhan akan mengganjar dengan yang namanya perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib. Surga akan melakukan supranatural. Engkau akan melihat pertolongan, keajaiban, kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan senang kepada orang yang takut kepadanya dan berharap kepada kasih setianya. Saudara bayangkan, kalau Tuhan sudah senang, apapun pergumulanmu Tuhan akan selesaikan. Apapun kondisimu Tuhan akan menolong engkau. Apapun segala kesusahanmu Tuhan akan buat mujizatnya yang namanya supranatural. Kekuatannya akan menjadi bagian saudara. Sebab itu, biarlah kita melakukan 3 perkara ini. Saudara bergerak ke arah surga, mendesak surga, dan biarlah engkau mempunyai tindakan surga. Saya yakin ketika engkau mencari Tuhan dan engkau berdoa menyembah Tuhan, dan ketika engkau bertindak dengan imanmu, tidak ragu sedikit pun, mujizat Tuhan menjadi bagian milik saudara dan saya semua. Diberkati saudara dan saya, dan mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengajaran-Mu hari ini. Kami sudah belajar Tuhan bahwa di tengah-tengah pergumulan kami selalu ada jalan keluar. Di tengah-tengah keadaan kami tahu ada Tuhan. Ketika ada Tuhan, maka akan ada penyelesaian. Ketika ada Tuhan, pintu-pintu mujizat dibukakan. Dan kami percaya seperti orang-orang di pesta Kana diselesaikan masalahnya. Hari ini semua kami, apapun keadaan kami, Tuhan selesaikan kami semua. Biarlah kami keluar sebagai pemenang. Karena firman-Mu iya dan amin. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan. Kami sudah berdoa, terpujilah nama-Mu pas segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Saudara yang kekasih, ketika engkau sudah diberkati oleh firman Tuhan, jangan lupa share kepada siapapun, supaya seperti kita sudah mengalami kemenangan, orang-orang lain pun akan mengalami sukacita dan keberkatan yang sama. Diberkati kita semua, sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah mendatang. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.